Aja turu sore kaki ana dewa ngangklang jagat nyangking bokor kencanane Jogja. Kota istimewa yang hangat dan bersahaja. Berharap aku bisa menemukan kode selanjutnya dan menyingkap selubung folklore Dewi Sri di sini. Untuk peralatan pertanian itu seiring dengan perkembangan zaman kan sudah mulai menggunakan alat modern kayak misalkan luku garu sekarang kan sudah pakai traktor, terus seblak kayak gitu kan sekarang sudah pakai serit yang pakai mesin ya gitu. Misalkan kalau kita di Museum Tani ini kan sebenarnya yang kita jual itu tidak hanya koleksi. Jadi kita bercerita banyak bahwa ternyata alat-alat yang ada di Museum Tani itu memiliki filosofi-filosofi yang perlu kita pelajari lah. Mungkin salah satunya kan petani itu bekerja keras, jujur, sabar. Nah itu yang sekarang itu tidak dimiliki lagi petani zaman sekarang kayak gitu. Mungkin orientasinya itu sudah hasil-hasil kayak gitu. Nek cerita perkawis menika kathah sanget. Soalnya nek riyen niku mluku mboten mawi mesin. Iku pun mesti jero. Terus niki nek pun lerem sembungis setengah sasi diusungke pupuk kandang, ledong-ledong niku. Kepara ditegorke rumput-rumput munggur, gilir resede sak panunggalanipun. Menika leleran sing ditanam niku saged subur. Dereng mambu rabuk kimia pun subur nika. Niku nek jaman semonten. Ini nek jaman sakniki kosok wangsul. Duwe pupuk malah didol. Pupuk kandang niku lho. Iku malah didol. Nggih pun do wegah ngrembali gegodhongan niku nggih pupuk wegah. Dadi mula saya kurang hasil teng tanaman. Pertimbangannya nek kaya hasil tetep kathah riyen kali sakniki. Tetep kathah riyen. Lah riyen niku jaman kula ewang-ewang tuwa niku angger panen kenging ditumbas kayu jati, ditumbas cagak do turut. Sing wong gunung keceklek niku ki do medun nggul cagak didol niku lho. Cagak jati niku gek dienggo dituku karo desa. Mumpuk-mumpuk kono nggo gawe omah. Mula kathah-kathah pun mbiyen niku sakderenge gempa niku omah dusun niku jati kabeh. Nah sakniki nggih niku sing diaturke Mbak Yayu kepara tombok sakniki niku. Apa meneh sing jeneng sawahe Mas Titik ora iso nantangi dhewe. Mereka itu memilih pekerjaan yang lain walaupun cuman pekerjaan menjadi pekerja swasta, misalkan kayak di kuli bangunan, terus di bengkel kayak gitu. Karena kalau bekerja di tempat yang lain itu sudah, kalau sehari bekerja itu nanti mesti upahnya sekian sudah pasti. Tapi kalau petani itu kita harus menunggu 3 bulan untuk panen dan belum tentu nanti 3 bulan itu hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dulu petani makmur, sekarang memprihatinkan, susah hidupnya. Padahal mereka penyokong utama sumber pangan kita.
Apa yang salah? Apa karena mereka sudah menjauhi tradisinya, meninggalkan ritualnya, dan melupakan budayanya? Untuk ritualnya sendiri itu kan banyak sekali yang harus dipersiapkan, sehingga perhitungan secara ekonomisnya mungkin kan kayak mubazir apa gimana kayak gitu. Tapi ternyata kita harus perhatikan bahwa nanti Pak De Jubri yang akan bercerita banyak tentang makna dari wiwitan. Lah mergo wonten acara wiwitan mergo sekawit niku nggih niku awak dhewe petani niku masrahke wiji pari karepen tuwuh kembang pentil woh. Lah gandeng ya berhasil wujud pari sing melimpah ruah, sawangane apik. Ya pokoke nyenengke ngoten. Arep manen niku wonten acara wiwitan. Ning ngoten niku terkadang nggih kebanyakan kudu mboten sing paham. Dengan kita mengadakan ritual itu kita ini aman. Jadi memayu hayuning bawono itulah yang di situ. Ini kalau saya ceritakan nanti dianggap musyrik. Memang sifatnya mistik karena keyakinan. Nah, di situ itu kalau kita sampai nanam lagi saja masih itu sepertinya rezeki itu tidak habis-habis. Zaman saya kecil itu, yang namanya padi itu daunnya tidak hijau. Ijone orang hijau. Ijone hijau, royo-royo itu hijau, rodok pupus tuh. Kalau kita ngomong tentang masa lalu, kalau saja misalnya kita bisa membangunkan kakek-kakek kita untuk dari kubur mereka untuk melihat pertanian saat ini, sawah-sawah, ladang-ladang, mereka semua akan kaget, luar biasa kaget, karena mereka melihat kok padi kok bisa hijaunya seperti itu. Karena hijau itu sebetulnya yang kita lihat sekarang, yang itu menjadi ukuran bagi kebanyakan petani sebagai suburnya tanaman, itu pada hakikatnya itu adalah tanda tingkat keracunannya nitrogen pada tanaman. Begitulah fakta dan kondisi pertanian dan pangan kita saat ini. Tapi tidak banyak yang tahu, bahkan peduli. Sebetulnya, ketika kita kembali pada tradisi, sama sekali bukan kemunduran. Seperti agroekologi yang digadang-gadang oleh PBB. Manusia-manusia di belahan dunia lain pun juga kembali kepada alam. Ya, kemudian mereka mengubah gaya hidup dari fast food menjadi slow food dan slow life. Jadi kembali ke hidup ke alam, menanam sendiri, memelihara, memanen, kemudian memanfaatkan. Dan itu jauh lebih sistem ya, lebih berkesinambungan ketika dibandingkan dengan yang fast tadi, serba beli, serba instan, yang kemudian juga menggunakan kimia ya. Kembali ke alam dengan cerita-cerita tradisi kita seperti yang disampaikan itu adalah cara merawat memori kolektif kita tentang kebudayaan kita yang kaya. Untuk menerjemahkan ini, kalau Anda sebagai mahasiswa, sudah barang tentu ada salah satu teori yang bisa dipergunakan. Ya, punya si Clifford Geertz itu, tentang tafsir budaya itu ya. Dan itu masing-masing orang, masing-masing peneliti,
itu berbeda. Rasanya aku makin kebanjiran data. Meski data-data ini saling mendukung dan menguatkan. Lalu, bagaimana aku bisa menemukan kode folklore Dewi Sri yang terkait pertanian ya? Hai Pat, kamu mesti ke Sono Budoyo Pat. Di sana ada Arca Dewi Sri dan juga lontar-lontar Carios Dewi Sri. Semoga aja di sana kita dapat menemukan kode yang baru Pat. Gimana? Kamu di sana dapat info apa Pat? Nah, di sini ritual di sini tuh udah mulai sedikit. Dulu sih banyak, cuman udah mulai ditinggalkan. Anak muda di sini mulai nggak ada sih yang jadi petani. Sebentar. Aku kontakkan sepupuku dulu ya, Pat. Ternyata sepupuku ini join sama TRB nih. Tani Remen Budoyo. Oke. Makasih ya, El. Dah. Dari diskusi semalam dengan Eljidan, manifestasi Dewi Sri bisa saja aku temukan pada cerita yang ada di lontar-lontar di museum ini. Atau mungkin bisa juga di artefak-artefak lainnya, seperti pada konsep sentong atau pasren ini. Dari beberapa referensi yang aku temukan, pasren ini disakralkan, dijaga dengan sangat baik. Di ruangan yang biasanya ada di bagian tengah belakang rumah Jawa, terletak dipan yang memang bukan untuk manusia, melainkan untuk benih padi dan benih-benih pangan lainnya. Pada zaman dulu, ruangan ini dilengkapi dengan bakaran menyan, rendaman bunga staman, dan keris. Kesannya memang mistis, tapi ternyata konsep sentong atau pasren ini bisa diilmiahkan. Uap hasil fermentasi bunga staman akan bereaksi dengan asap bakaran menyan, bereaksi juga dengan frekuensi radiasi dari keris. Di mana hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga kelembapan, suhu, sekaligus sebagai sterilisasi ruangan pasren tersebut, agar benih terjaga kualitasnya untuk waktu yang lama. Kalau naskah ini naskah ditulis pada tahun sekitar 1400 pada masa awal-awal datangnya Islam. Dalam naskah lontar yang saya kaji ini, di sana menceritakan Dewi Sri dan Raden Sadono sebagai utusan Tuhan yang diturunkan ke dunia dengan membawa benih padi dan benih harta kekayaan. Di situ warna Islamnya yang bisa kita lihat. Dewi Sri dan Raden Sadono itu turunnya ke bumi diantarkan oleh malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril itu baru dikenal dalam budaya Islam. Kalau dalam budaya Hindu adanya dewa, adanya Bathara. Dewi Sri itu menghendaki agar semua manusia itu berbuat baik, berbuat santun, berbuat dermawan. Nah, nilai-nilai seperti itu saya pikir memang perlu untuk dilestarikan, disebarluaskan, karena itu walaupun sebagai nilai ajaran yang terselubung atau terpendam, tetapi nilai kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat
sangat bagus untuk membangun kemasyarakatan, kegotong royongan. Di sini banyak sekali versi kisahnya. Ada yang bernapaskan Islam, ada juga yang bernapaskan Hindu. Meski berbeda-beda ragam ceritanya, namun satu yang sama. Dewi Sri diyakini sebagai Dewi Padi, lambang kesuburan dan kesejahteraan. Oleh masyarakat pendukungnya, Dewi Sri dihadirkan dalam banyak ritual. Di negeri Purwacarita itu seorang raja yang sangat terkenal itu punya 2 anak. Yang tua itu namanya Sri, Dewi Sri. Terus yang adiknya namanya Sadono. Bunga itu tumbuh atau berubah wujud menjadi seorang bidadari yang bernama Dewi Sri, yang kemudian diperistri oleh Betara Wisnu. Yang ketika itu dia melihat Dewi Sri dan Bathara Kala sangat terpikat pada kecantikan Dewi Sri, akhirnya ia terus berusaha mengejar Dewi Sri. Pada akhirnya Dewi Sri turun ke dunia untuk melarikan diri dan menjelma pada kandungan istri Prabu Sri Mahapunggung. Dan Dewi Sri hanya mau kembali ke kayangan sebagai bidadari, namun diberi wewenang untuk menjadi dewi penyebar pembagi rezeki atau pembagi kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Bahwa Dewi Sri itu adalah sebuah lambang. Sebuah lambang yaitu Dewi Pangan. Aku bersama Fatikan, sepupu Eljidan yang bergabung di TRB Kreatif. Dari penelusuranku, TRB ini kumpulan anak-anak muda yang bergiat di pertanian. Mereka melakukan gerakan pertanian yang menggunakan kearifan lokal, seakan kembali ke cara bertani leluhur. Senang bertemu mereka secara langsung dan ikut terlibat dalam kegiatan mereka mengolah tanah. Mereka tuh keren. Teknologi pertanian mereka memiliki dasar juga konsep yang jelas, apalagi diaplikasikan secara nyata oleh mereka. Kita pakai kotoran sapi, kalau sapinya yang masih baru. Terus kita punya teknologi namanya katalis organik yang ini bisa ngebuat baunya ini, amoniaknya itu langsung kepecah, langsung hilang. Ini cukup dikit doang sih, ada banyak-banyak. Ini buat ngilangin bau. Sebenarnya ini sebagai pemecahnya, Pengurai, sebagai pengurai katalis organiknya. Jadi katalis itu mensenyawakan antara unsur sama unsur. TRB itu kita banyak belajar mulai dari penalaran, ilmu pengetahuan, juga untuk penerapannya kepada sesama seperti apa. Dan Lita juga ngerasain hasil dari tanaman itu kayak cabai, jagung. Jagung itu cuma 3 bulan kurang, dia udah berbuah, udah manis, itu enak. Kenapa concern dan sangat menyukai di bidang pertanian. Pertanian yaitu karena ideologi kami, terutama saya pribadi kan berideologi sedulur papat timo pancer, yang salah satunya adalah kita harus bersaudara dengan tanah. Nah, simpelnya adalah saya mikirnya seperti ini sih. Jadi semua nikmat yang sudah berpuluh-puluh tahun saya nikmatin sampai sekarang, itu semua makanan,
semua makanan itu tidak ada yang tidak ditanam di tanah. Itu awalnya. Jadi ini merupakan bentuk wujud syukur saya pribadi kepada tanah yang sudah memberikan nikmat. Nikmat itu hidup ya, hidup, makan. Nah, jadi kalau kita masih makan dari hasil bumi, kemudian kalau kita masih hidup di atas bumi dan kemudian nanti kita mati atau meninggal dikubur di dalam bumi, apa yang akan kita sombongkan? Apa yang akan kita berikan balik kepada bumi kalau nggak seperti ini? Jadi ini merupakan salah satu bentuk ya, bentuk wujud syukur, wujud terima kasih kepada bumi. Gitu. Jadi awalnya di situ, kemudian bisa berkembang kok di pertanian itu. Ilmu itu harus bisa dinyatakan. Kalau nggak bisa dinyatakan, belum jadi ilmu. Ini loh, saya jadi pengangen-angen. Jadi yang namanya sastra Jindro Ayu Ningrat Pangerwating itu, sastra itu pelajaran, pelajaran yang bisa ditulis, bisa diomongke. Orang yang berpengetahuan, Jindro kan orang yang berpengetahuan, yang pengetahuannya itu membawa baik di bumi. Ayu Ningrat Pangerwating Giu itu merubah kebodohan. Giu itu buta, buta itu angkara, angkara kan bodoh. Wong pinter banget lah, petani itu. Wong paling pinter itu petani. Matematika ngerti, bener. Biologi ngerti, ya, ilmu tanah ngerti, kandungan tanahnya kayak ngopo ngerti, airnya kayak apa tahu. Sampai astronomi pun dia tahu. Tapi faktanya sekarang enggak, karena ilmunya dipisah-pisah. Kowe nek arep ngerti tanah ya kowe sinau ning nggon sing mempelajari tanah. Ya lah, kowe nek arep ngerti pari ya kowe sinau sing mempelajari pari. Ayo petani nggo apa? Seneng deh lihat kegiatan kamu sama teman-teman TRB nih. Rasanya tuh kayak ada harapan buat masa depan pertanian di Indonesia. Kejauhan sih kalau ngomong tentang masa depan pangan di Indonesia. Maksudnya? Kok gitu? Gimana kata kamu? Katamu apa yang kamu lakuin sama teman-teman TRB ini masih jauh sama harapan masa depan pertanian Indonesia? Iya, apa yang kami lakukan untuk sekarang masih dalam skala kecil. Kami memulihkan tanah sebisa yang kami mampu aja. Ya baru segini. Tapi coba lihat, hampir semua petani melakukan pengerusakan tanah dengan terus-menerus menggunakan pestisida secara berlebihan. Ya mungkin mereka belum paham, tapi itu tetap saja merusak. Ini masih ingat, tercatat betul. Lah itu mulai intensifikasi dengan panca usaha dan sabta usaha. Saya ini juga dari pendidikan saya pertanian juga dilalai. Nah ini dengan pemilihan bibit, dengan pengolahan tanah, dengan penyiangan, dengan pemberantasan hama, ini itu ya mungkin Mbak saat itu masih bagus pemupukan. Kalau dulu kan pupuk kandang alami. Nah setelah itu berjalan waktu, terus kekiniannya tanah ini jadi keras. Setelah sajini, kemudian pagar besi. Pagar besi itu apa ya? Kalau sekarang namanya cara merawat tanaman. Umpamanya udah nanam padi, nah nanti di tiap-tiap pojok, kalau itu dikasih bambu yang runcing, nah, nanti cari yuyu itu. Nah itu dimatiin, ditusuk, dipecah itu, diprek gitu, tusuk. Nah fungsinya untuk apa? Menanggulangi hama. Jadi kalau hewan datang ke situ, itu mesti seneng dengan aroma yuyu tadi. Nah dia makan. Nah di dalam yuyu itu kan ada zat apa ya, jenis memabukkan lah. Nah begitu mati dia, jatuh gitu. Nah dulu banyak ditancap-tancapi gitu.
Nah ini karena ketidaktahuan, ya lah, dikira ini pengorbanan untuk tumbal, loh. Ya, jadi bom itu dulu dibuat dengan menggunakan nitrogen sintetik ya atau urea yang kita kenal sekarang, bahwa sampai Perang Dunia Kedua pabrik-pabrik bom itu menggunakan nitrogen sintetik sebagai bahan baku. Pada saat Perang Dunia Kedua berakhir, ada seorang ahli yang menasehati Presiden Amerika waktu itu, Eisenhower, mengatakan nitrogen sintetik ini karena pabrik-pabrik sudah harus ditutup dan mereka nggak mau menutup pabrik-pabrik karena rugi sesudah disubsidi untuk pembuatan bahan baku bom. Sekarang harus tutup, mereka nggak mau tutup dan mereka mencoba mencari cara untuk tetap menggunakan bahan baku nitrogen itu sintetik untuk dipakai sebagai sebuah bahan baku yang bisa menghasilkan uang. Dan disitulah timbul ide untuk dipakai sebagai perangsang pertumbuhan tanaman. Ya. Jadi nitrogen ini memang sesuatu yang amat diperlukan oleh tanaman, tetapi dosis kebutuhannya itu amat mudah terganggu atau amat mudah kehilangan keseimbangan karena dampak daripada nitrogen sintetik ini pada saat kehilangan keseimbangan itu dia sebagai nitrat dia menjadi racun yang membunuh jasad renik yang ada di dalam kehidupan tanah ya, jadi mikroorganisme tanah ya. Jadi kalau dengan urea beberapa tetes itu satu cangkir tanah yang subur yang isinya itu bisa miliaran makhluk jasad renik ya, mikroorganisme yang hidup di sana itu bisa terbunuh. Hai El. Pat, urusan di Jogja udah beres kan? Artinya abis ini kode selanjutnya ya? Nyai Pohaci. Cuma Jawa Barat mana ya yang harus aku tuju, El? Di Baduy, Pat. Di Kanekes. Di sana masyarakat petaninya itu masih menjalankan sistem pertanian milik leluhur mereka. Oh, ternyata beneran ada ya yang masih benar-benar menjaga tradisi. Oke deh, semoga kode di sana lebih menarik. Oke, thanks. Kode di sini tidak lugas seperti di Jawa Timur pada folklore Mbok Rondo Kuning. Kode folklore Dewi Sri ternyata ada pada sentong atau pasren. Sentong atau pasren sebagai wujud kebudayaan fisik, di dalamnya terdapat filosofi yang juga kebudayaan berwujud gagasan, di mana nilai sustainability terwujud dalam perilaku untuk menjaga Dewi Sri yang tak lain adalah benih padi pilihan yang nantinya akan ditanam kembali. Artinya, kemuliaan Dewi Sri yang dianggap sebagai Dewi Kesuburan, Dewi Kemakmuran, dan pembagi rejeki oleh masyarakat Jawa diaplikasikan dalam tata cara penyimpanan benih di sentong atau pasren.